أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد. معاشر الحاضرين، jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita di surat Al-An'am, ayat 163. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 164 dan surat Al-An'am ayat 105, atau kita akan selesaikan di surat Al-An'am ini. Sebelum kita mencoba mengkaji mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 2 pekan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya inna solati, solatku, wa nusuki, dan semua aktivitas ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Nah, di ayat tersebut ma'asyiral hadirin, di 2 pekan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa inilah yang sebenarnya yang harus ada di dalam hati orang-orang yang beriman, bahwa setiap tindak tanduk perbuatannya, qaulan wa fi'lan, perkataan maupun perbuatan, itu seyogyanya mereka hadirkan dan mereka niatkan amalan tersebut tiada lain hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas melakukannya karena mengharap ridha Allah, bukan mengharap ridha atau pujian dari manusia. Maka di ujung ayat tersebut Allah Ta'ala mengatakan lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya alam semesta, atas salat yang kita kerjakan, atas aktivitas ibadah yang kita lakukan, hidup bahkan kematian kita itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat yang akan kita bahas di subuh hari ini, di surat Al-An'am ayat 164, ya, senada, semakna dengan ayat yang kita bahas di pekan yang lalu atau di 2 pekan yang lalu. Allah Ta'ala mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, aghairallahi abgi rabban, apakah aku harus mencari Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa rabbu kulli syai', padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya segala sesuatu. Nah, ini pondasi akidah, Pak. Pondasi akidah bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali hanyalah Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini pondasi akidah. Sebelum kita membahas yang lainnya, ini dulu diperbaiki ini. Karena mohon maaf, untuk apa solat kita siang dan malam kita kerjakan, puasa setiap hari kita lakukan, tapi ketika pondasi dari iman ini rapuh, maka bangunan keimanan kita pun tidak bisa diharapkan banyak, Pak. Tidak bisa diharapkan banyak. Kenapa? Karena setiap kita melakukan perbuatan yang mengandung kesyirikan, amal ibadah kita bisa jadi seketika itu rontok, habis. Kata di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan, habitat a'maluhu, maka rontok semua amal ibadahnya ketika kita melakukan kesyirikan. Maka pondasi akidah ini mesti diperhatikan, Pak. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang layak untuk disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Pak, mulut mengucapkan la ilaha illallah, tapi amalan jawarihnya, amalan tubuh kita ini kadang tidak pas, tidak selaras dengan apa yang kita ucapkan. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tapi masih saja kita meminta rezeki selain kepada Allah. Ini tidak selaras, tidak sejalan. Tidak sejalan. Kita mengatakan Allah Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan kecuali Dia, malah kita meminta rezeki selain kepada Allah. Artinya kita meyakini ada yang memegang rezeki, yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, selain Allah. Nah, ini adalah keyakinan yang keliru. Tahan Pak, keluar duit banyak, pergi ke atas gunung A,
ke puncak gunung B dan lain sebagainya, yang dia cari pesugihan, Pak. Yang ini jelas rontok amal ibadahnya. Kenapa? Melakukan kesyirikan. Dan kalau memang itu diyakininya, maka syirik besar yang dia kerjakan, ya. Syirik akbar, syirik besar yang dia kerjakan, yang otomatis mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Maka ayat ini, qul aghairallahi abghi rabban, katakan Muhammad kepada mereka, apakah selain Allah subhanahu wa ta'ala aku mencari Tuhan lain, padahal wa huwa rabbu kulli syai', padahal Allah lah Tuhan segala sesuatu. Ayat ini, Pak, menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh orang-orang kafir untuk berbagi hari supaya aman kondisi, ya, Jazirah Arab Mekah itu aman. Sudahlah Muhammad, kita bagi hari, baik. Hari ini kami nyembah kepada Tuhanmu, besok engkau pula lah yang menyembah kepada Tuhan kami. Jadi aman, tidak saling menghujat, tidak saling membenci, tidak saling menyalahkan. Sudah kita bagi hari, baik. Hari ini kami tidak apa-apa, nurut apa kata kamu kuturuti. Solat kita solat, puasa kita puasa. Habis hari ini, besok giliran kau pula yang nurut gawean kami. Nah, inilah yang apa namanya, yang orang sekarang mengatakannya sebagai toleransi, Pak. Padahal tidak ada sedikit pun toleransi di dalamnya. Orang-orang zaman sekarang memaknai itu, ucapan orang kafir Quraisy itu, sebagai toleransi. Hari ini kami gawekan gawean kamu, besok kamu gawekan gawean kami. Kami lebaran hari ini, kamu meloi gawean kami. Agak aman kamu lebaran, kami pula yang meloi gawean kamu. Ini bukan toleransi, Pak. Toleransi yang sebenarnya itu adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi umat lain untuk merayakan hari kerayaannya, hari perayaannya, tanpa kita halang-halangi, tanpa kita apa namanya mencoba untuk menyetopnya. Sudah, itu memang hari perayaan mereka, kerjakan. Dan ketika kita merayakan hari perayaan kita, mereka pun tak perlu masuk-masuk pada ajaran agama kita. Sama-sama merayakan, Anda merayakan hari raya Anda, kami merayakan hari raya kami. Itulah yang dimaksud lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tidak ada percampuran antara yang hak dengan yang batil. Tidak ada pencampuran antara kesyirikan dengan ketauhidan, ya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, ya, orang-orang yang beriman itu walam yalbisu imanahum bizulmin, dia tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kemusyrikan. Zulmun di situ para ulama tafsir mentafsirkannya ai bimakna syirkun, ya. Walam yalbisu imanahum bizulmin, mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Itu baru yang beriman. Kita ini kadang salah memaknai makna toleransi. Sebenarnya toleransi itu, Anda berlebaran, gawikanlah apa yang harus kamu gawikan, kami tidak melok-melok. Ketika kami lebaran, kami gawikan apa yang kami gawikan, kamu tidak perlu ikut campur melok-melok. Lakum dinukum waliyadin. Inilah baru disebut dengan toleransi. Adapun yang diinginkan oleh orang kafir itu, hari ini Muhammad kami nyembah Tuhan kau, tidak apa-apa kami ngalah, tapi besok kau pula lah yang nyembah Tuhan kami. Maka, ya, Allah Ta'ala berfirman, qul aghairallahi abghi rabban, apakah, ya, aku ini akan menjadikan Tuhan lain selain Allah Ta'ala, wa huwa rabbu kulli syai', padahal hanya dialah, ya, rabbu kulli syai', Tuhannya segala sesuatu. Yang disebut rabbun di sini, Pak, para ulama bahasa, ulama lughah, ya, ulama bahasa, rabbun itu bermakna banyak, Pak. Rabbun pertama ai khaliqun, yang menciptakan. Yang kedua, rabbun yang kedua ai bimakna raziqun, dia yang memberikan rezeki, dan lain sebagainya. Jadi kalau rabbun itu, Pak, umum,
Berarti wa huwa rabbu kulli syai', dan dialah Tuhan segala sesuatu. Artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memberikan fasilitas segala sesuatu, yang memberikan rezeki segala sesuatu, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan Rabbun, ya. Makanya ketika orang-orang kafir ditantang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, ketika Nabi SAW diperintahkan bahwa coba tanya kepada mereka, siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban mereka? La yaqulunallah. Pastilah mereka akan mengatakan yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya, Pak, yang menciptakan bumi, langit dan segala sesuatu ini adalah Allah. Tapi kenapa mereka menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seharusnya kalau masih normal logika ini, siapa yang menjadikan, itulah yang dijadikan Tuhan. Itulah yang dijadikan Tuhan. Ini yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah, lalu menyembah selain kepada Allah, menyembah kepada Lata, kepada Uzza, kepada Hubal, patung-patung berhala tersebut. Nah, ketika mereka dikatakan, kenapa kalian menyembah kepada patung berhala? Apa jawaban mereka, Pak? Ma na'buduhum, kami tidak nyembah mereka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan 360 berhala yang ada mengelilingi Ka'bah. Tapi kami ya hanyalah menjadikan semuanya itu sebagai perantara kami kepada Allah. Menjadikan perantara, Pak. Ma na'buduhum illa liyuqarribunya, hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya menjadikan patung-patung berhala itu sebagai perantara. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka kotor, diri mereka banyak salah. Sedangkan para patung ini, Pak, dulu orang-orang soleh, dulu orang-orang pakam, kiai besar, ya, bagus-bagus akhlaknya, bagus-bagus imannya. Ketika mati dilukislah tubuhnya. Setelah dilukis, ada yang pandai memahat batu, maka dipahatlah batu tersebut, jadilah patung, ya, para kiai-kiai mereka dulu. Sehingga inilah yang mereka sembah. Inilah yang menjadikan sebagai perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka bertawasul dengan patung tersebut. Padahal kalau memang mereka betul, kenapa tidak langsung minta kepada Allah? Mau sekotor apapun kita, mau sebanyak apapun dosa kita, mau sejahat apapun kita di atas muka bumi ini, datang ketuk pintu taubat Allah, Allah pasti akan membukakan pintu taubat, seandainya betul-betul kita bertaubat taubatan nasuha. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah seorang pun membuat dosa melainkan kemudaratannya akan kembali kepadanya. Wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidak ada satu orang pun melakukan kesalahan kecuali kesalahan itu nantinya akan dikembalikan oleh Allah kepada pelakunya. Ini jelas, Pak, konsep Islam itu. Tidak ada istilah dosa turunan, Pak. Tidak ada istilah dosa turunan. Siapa yang melakukan, dia yang bertanggung jawab. Siapa yang melakukan di akhirat nanti, dialah yang akan dipintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita katakan, anak aku kan kiai, biar anak aku yang nanggung dosa aku. Tidak jadi, Pak. Bapak aku kan bagus, bapak aku kan wong soleh, biar bapak aku nanggung dosa-dosa yang aku kerjakan. Tidak, Pak. Siapa yang melakukan, dia yang akan bertanggung jawab. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidak ada yang dilakukan oleh semua manusia
illa 'alaiha, kecuali yang dia lakukan itu mudaratnya akan kembali kepada dia masing-masing. Tidak ada istilah ditanggung oleh si fulan, ditanggung oleh si fulan, ditanggung oleh si fulan. Bahkan mohon maaf, ini kadang kita juga salah persepsi ini. Dosa istri, ya, kalau memang sudah diingatkan oleh suami, suami tidak tanggung jawab, Pak. Nah, suami yang bertanggung jawab dosa istri itu apabila suami membiarkan saja istrinya melakukan kemaksiatan, atau bahkan bersama-sama dengan istrinya melakukan kemaksiatan. Seharusnya suami membimbingnya, suami mengingatkannya, malah samo-samo di dalam melakukan perbuatan dosa. Yang ini suami juga ikut tanggung jawab. Tanggung jawab bukan karena dia melakukan dosanya, karena dia tanggung jawab sebagai pimpinan, Pak. Dia bertanggung jawab sebagai pelindung dari istrinya. Bukan gaweannya itu yang dibalikkan kepada suami, tapi dia berdosa karena dia seharusnya melindungi istrinya, tapi dia tidak lakukan. Nah, dosa itulah yang dibebankan kepada suami. Ya, dosa itulah yang dibebankan oleh suami. Contoh saja. Seorang istri keluar rumah tidak menggunakan hijab misalnya, Pak. Buka aurat keluar rumah. Suami membiarkan saja. Maka dosa istri, ya dosa istri. Cuman tadi dosa istri tadi dapat juga suaminya. Ngapok? Seharusnya suami tadi mengingatkan, karena dia sebagai pembimbing, dia sebagai penaung, pelindung, seharusnya mengingatkan, ma keluar rumah jangan cak itu, berbaju yang bagus, pakai jilbab yang rapi, baru pergi ke warung. Seharusnya begitu sampaikan kepada istri. Dia tidak sampaikan, bahkan diam saja. Nah, suami berdosa itu, membiarkan saja itu yang dia dosa itu. Adapun amalan yang digawekan istri, ya tetap istri yang bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Tidak segalanya dibalik ke laki, alangkah lemak bini. Ya. Istri tetap bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Suami, ya, bertanggung jawab atas yang dilakukan istri karena dia melindungi, seharusnya memberikan pengertian, tapi tidak disampaikan pengertian itu kepada istri. Nah, dosa itulah yang dipertanggungjawabkan oleh seorang suami. Maka di ayat ini, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidak ada yang disebut dengan dosa turunan itu, Pak. Si fulan itu anak zina misalnya, walaupun si fulan betul-betul anak hasil zina, anak itu tetaplah bersih, suci. Yang berdosa adalah bapak ibunya yang berzina. Karena Nabi sendiri mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir terlahir dalam kondisi fitrah, tanpa pengecualian, Pak. Dak katik Nabi ngomong anak Nabi yang fitrah, atau anak sahabat yang lahir dalam kondisi fitrah, atau anak kiai anak habib tidak, Pak. Kullu mauludin, semua yang lahir yuladu 'alal fitrah, dia terlahir dalam kondisi fitrah, suci. Mau dia anak hasil pernikahan atau anak hasil zina, anak tetaplah suci, anak tetaplah bersih, fitrah. Yang salah adalah ibu bapaknya yang melakukan perbuatan zina. Anak tidak bisa milih, Pak. Kalau bisa milih, aku yakin mungkin anak dak galak dilahirkan oleh ibu dan bapak hasil zina ini, kalau dia pacak milih. Tapi anak tidak bisa milih siapa bapaknya, siapa ibunya, itu sudah ketetapan Allah. Tidak ada ruang untuk memilih di situ. Kita, Pak, kalau pacak milih, aku milih jadi anak Nabi, atau anak sahabat Nabi, atau anak para kiai-kiai besar yang bisa mengajarkan ilmunya kepada anaknya, ngedidik anaknya dengan bagus. Kalau pacak milih, Pak, ya anak Jokowi lah juga. Ya. Kalau pacak milih, ini kita tidak bisa milih, Pak. Tidak bisa milih. Tidak ada ruang bagi kita untuk memilih. Artinya bukan salah anak ketika dapat bapak cak ini, bukan salah anak ketika dapat ibu cak itu. Anak tetap bersih, suci, fitrah,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra di ayat di kalimat berikutnya ya. Di ayat ini wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Apapun yang dikerjakan oleh hamba akan kembali kepada orang yang mengerjakannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ketika seorang melakukan perbuatan baik, kebaikan itu akan dia dapatkan pula. Ketika dia melakukan keburukan, keburukan itu pun akan dia pertanggungjawabkan pula. Tinggal kita Bapak yang sudah diberikan akal oleh Allah, mampu menimbang yang mana yang bagus, mana yang tidak. Kita lebih milih mana? Berbuat baik kah atau berbuat buruk? Mau beramal soleh kah atau mau beramal salah? Kita yang milih Pak. Kita yang milih. Kita sudah dikasih oleh Allah akal. Ini bagus. Ini amalan soleh. Kalau kita melakukan amalan soleh ini, maka kita dapat pahala. Insya Allah ujung-ujungnya Allah ridha dan dimasukkan kita ke dalam surga. Kalau kita melakukan amalan soleh. Oh, yang ini amalan salah. Ini amalan salah. Kalau aku mengerjakan amalan salah ini, Allah bisa murka kepadaku. Kalau Allah murka kepadaku dengan amalan salah ini, bisa saja dilemparkan kita masuk ke dalam neraka. Kita yang milih Pak. Kita yang milih. Maka apapun pilihan kita, mau melakukan perbuatan baik atau buruknya, amal soleh atau amal salahnya, kedua-duanya akan kembali kepada kita. Akan kembali kepada kita. In khairan fa khairun. Kalau yang kau kerjakan itu baik, maka baik pula yang akan engkau dapatkan. Wa in syarran fa syarrun. Kalau buruk yang kau kerjakan, buruk pula lah yang akan engkau dapatkan. Sama seperti dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Berbuat baik, baik dia dapatkan. Buruk, buruk pula lah yang akan dia dapatkan. Lalu kalimat berikutnya, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Tidak ada orang menanggung dosa tidak ada orang menanggung dosa yang mana dosa itu tidak dia kerjakan. Aku tanggung dosanya. Tidak kata Islam itu Pak. Kau bunuh si fulan, tidak boleh bunuh fulan. Tidak boleh bunuh manusia. Ngapa berdosa? Aku nanggung dosanya. Jangan galak. Itu kita ditipu Pak. Yang membunuh tetaplah mendapatkan dosa. Walaupun yang nyuruhnya juga dapat dosa. Ini kadang kau bunuh si fulan. Kata orang yang diperintahkan, aku tidak galak bos bunuhnya. Berdosa bunuh uang itu. Ada usah mikir ke dosa. Aku yang nanggung jawab, aku yang nanggung dosa itu, bukan kau. Akhirnya dikerjakan. Ini orang yang ketipu Pak. Apapun yang dikerjakannya, kita bertanggung jawab. Yang kita lakukan, kita yang tanggung jawab. Maka tidak akan pernah ada dosa yang diberikan kepada kita selagi kita tidak melakukan perbuatan dosa itu. Ya, kecuali kita berserikat melakukannya, bersekutu kita melakukannya. Mungkin kita mau bersih tangan kita padahal kita otak dari pembunuhan. Nah, kita tetap berdosa karena kita otak dari pembunuhan itu. Cuman bukan kita yang mengeksekusinya, tapi Allah Ta'ala Maha Tahu. Allah Ta'ala Maha Tahu atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka di ayat ini, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah bertanggung jawab, tidaklah orang menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Bapak kita melakukan kesalahan, anak tidak tanggung jawab. Atau anak yang melakukan kesalahan, bapak tidak tanggung jawab. Apalagi kalau bapaknya sudah mengingatkan sekuat tenaga, tetap saja tidak mau menerimanya, ya sudah, itu tetap salah anak, sama sekali tidak ada salah bapaknya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Maka di ujung ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhanmu lah kalian akan dikembalikan, fayunabbi'ukum. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kabar kepada kalian, bima kuntum fihi takhtalifun, atas apa yang kalian perselisihkan dulu di atas muka bumi ini. Artinya apa Pak? Semua yang kita kerjakan ya akan dikembalikan kepada kita di hari di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadap Allah, semua amalan tadi pun akan disodorkan kepada kita. Kalau
seperti anak-anak kita ini Pak, bagi rapot. Bagi rapot apa yang dikerjakan anak itu selama 1 semester ini, inilah hasilnya, inilah catatan amalnya. A dapat berapa, B dapat berapa, C begitu selanjutnya dapat berapa, sudah tercatat. Dan catatan amal ibadah itu Pak asli, tanpa ada penambahan dan tanpa ada pengurangan. Kita dapat berapa, itulah. Makanya hati-hati sekali, tidak ada satu perbuatan pun kecuali perbuatan itu tertulis di kitab raport kita Pak. Kita melakukan kemaksiatan, tertulis kemaksiatan itu. Pada hari ini jam sekian di tempat ini, tempat itu si fulan melakukan ini, itu, anu dan lain sebagainya, tercatat dengan rapi. Tidak satu pun amal yang kita kerjakan kecuali dicatat oleh para malaikat. Dicatat oleh Raqibun Atid. Raqib Atid ini mencatat dengan full Pak, tidak satu pun kecuali dicatat semuanya. Semuanya dicatat oleh malaikat. Nah beda kalau seandainya kita telah melakukan dosa lalu memohon ampunan kepada Allah dan Allah terima ampunan tersebut, maka dihapuslah catatan buruk yang kita kerjakan tadi, seakan-akan tidak pernah kita melakukannya. Makanya sebelum bagi raport Pak, kita kan sudah tahu ini kira-kira raport aku merah apa mano ranking up, itu sudah ada perasaan kita Pak, sudah ada perasaan caknya merah, caknya ranking terakhir aku ini. Berarti banyak-banyaklah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengurangi dosa-dosa yang dulu kita pernah kita kerjakan semasa hidup kita. Maka kata Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, akan diberikan kabar, diberitahukan kepada kalian atas apa yang dulu kalian perselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Karena ada orang yang meyakini bahwa setelah hidup di atas muka bumi ini mati maka selesai. Setelah kematian maka selesai, tidak ada lagi kehidupan. Sedangkan Islam meyakini bahwa setelah matinya kita di atas muka bumi ini, kita masuk pada alam yang mana alam itu kekal abadi. Selama-lamanya kita akan berada di situ. Ya, setelah alam barzah kita masuk ke alam yang namanya alam akhirat, khalidina fiha, kita akan kekal di alam tersebut. Nah alangkah indahnya jikalau kekekalan itu Bapak Ibu, kita berada di tempat yang indah, di tempat yang aman, di tempat yang nyaman, fasilitas semua diberikan, yaitu surga, daripada kita bertempat tinggal selama-lamanya kekal abadi di dalam neraka, tempat seburuk-buruknya tempat sejelek-jeleknya tempat, tidak ada kesenangan di tempat itu, semuanya kesulitan, kesengsaraan, siksa. Makanya kita betul-betul ya memilih mau ngarah kemana kita nih. Kalau mau mengarah ke surga, banyak-banyak berbuat amal soleh, lalu bertaubat atas dosa yang kita lakukan. Kalau memang anda kepengen nyubo-nyubo masuk neraka lajulah, ya. Silakan kerjakan perbuatan buruk, tidak perlu sembayang, tidak perlu puasa, silakan berzina, ada wong silakan bunuh, hak wong hak kita, gawikanlah yang itu, insya Allah tidak kelamu neraka tulah Pak. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Di ayat, kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 165 atau ayat terakhir di dalam surat ini, dalam surat Al-An'am. Di dalam surat Al-An'am ayat terakhir, ayat 165 ini Allah Ta'ala mengatakan, huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita ini khalaifal ardi, yang telah menjadikan kita ini sebagai penduduk penghuni dunia ini Pak. Kita yang mewarisinya, kita yang menjadi pemimpin, khalifahnya. Khalaif itu jamak dari khalifah. Khalaif bisa, khulafa juga bisa. Huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan kita ini sebagai pemimpin di alam semesta ini, di muka bumi ini, sebagai penghuni di dunia ini. Maka kata Allah, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat,
Nah, di atas muka bumi ini kami angkat derajat satu dengan yang lainnya. Allah yang menjadikan si fulan derajatnya tinggi, si fulan derajatnya rendah. Maka derajat kita ini tidak ada yang sama, berbeda-beda derajat kita nih. Si fulan mungkin dapat nilai 8, ada yang dapat nilai 6,5, ada yang dapat 8,2, ada yang dapat 7,8, beda-beda derajatnya. Nah, di ayat ini para ulama tafsir mengatakan maksud derajat di sini Pak adalah harta, jabatan. Makanya di ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan liyabluwakum fima atakum. Allah ingin menguji kalian atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Harta terutama Pak. Ini orang yang diberikan harta banyak kan setidaknya di tengah manusia tinggi derajatnya dibandingkan orang yang miskin yang diberikan oleh Allah harta sedikit. Kalau kamu nak nyingok buktinya, kalau kondangan aman bos-bos besar itu duduk di depan, sudah siapkan bukan kursi biasa, sofa di depan itu Pak. Bila perlu ada betul-betul tempat khusus VVIP. Cobalah jingok, aman dak uang penting, uang pintar, uang kayo di situ Pak. Aman tukang becak jauh, lewat, dak kemungkin duduk situ. Makanya kelihatan itu Pak. Allah Ta'ala mengatakan dialah Allah yang menjadikan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, dan Allah angkat derajat kita dengan orang-orang lain itu Pak. Beda derajat satu dengan yang lainnya. Wabil khusus urusan harta. Maka harta ini kata Allah liyabluwakum fima atakum. Allah ingin uji kalian dengan apa yang Allah berikan tadi. Kalau kita diberikan harta, lalu harta yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik mungkin di dalam ketaatan kepada Allah, ini derajatnya betul-betul tinggi. Dia punya harta, dia suka sedekah, dermawan orangnya Pak. Ini dikasihnya, itu dikasihnya, bukan nunggu Ramadan baik, bukan nunggu mengeluarkan zakat malnya baik, kapanpun ini kasih. Wong ini butuh bantuan, ini butuh bantuan. Nah, ini orang-orang seperti ini yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit banyak di rekening nolnya, Masya Allah tabarakallah, tak hitung lagi Pak. Ketika diminta sumbangan untuk penyelesaian masjid, alangkah lamonyo. Misalnya ini kita diuji oleh Allah, harta yang dititipkan mau tidak kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita akan jadikan harta itu sebagai Tuhan kita, kita menyembah kepadanya, kita menjadi budak harta. Kita kejar siang dan malam harta tersebut. Ketika kita dapatkan harta, kita biarkan saja begitu saja. Habis tubuh ini Pak, hancur, remuk tubuh ini untuk mencarinya. Ketika harta sudah didapatkan, tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini rugi Pak, rugi Pak. Siang dan malam kita mencarinya misalnya, lalu tidak kita pakai untuk kepentingan akhirat kita, rugi. Paling dijadikan warisan untuk anak kita. Kita mati, anak kita yang mewarisinya. Syukur-syukur kalau anak kita menggunakannya di jalan yang benar. Ini berapa banyak orang tuanya susah nyari harta, lalu diwariskan kepada anaknya. Anak yang dapat warisan tadi tidak tahu diri pula. Dia habiskan harta itu, dibelanjakan foya-foya, dihabiskan untuk judi, untuk bermaksiat dan sebagainya. Ini asli. Kita yang susah nyarinya, anak kita ngabisinya, kita di dalam kubur itu pun ikut bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Maka kata Allah Ta'ala liyabluwakum fima atakum. Derajat yang Allah bedakan satu dengan yang lain itu sebagai ujian bagi kita, sebagai ujian bagi kita. Mau diapakan apa yang Allah titipkan kepada kita. Satu, harta. Yang kedua, jabatan Pak. Yang kedua, jabatan. Jabatan ini juga titipan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang memberikan dan Allah yang menariknya. Ini titipan Allah. Mau diapakan jabatan yang dititipkan kepada kita.
kita gunakan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat Islam, maka kita akan mendapatkan amal jariah dengan apa yang kita kerjakan. Tapi sebaliknya, jikalau kita melakukan hanya untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri pribadi, nah na'udzubillah, ini jadi ujian bagi kita. Diberikan jabatan selayaknya, seyogyanya untuk membantu umat, untuk memperbaiki jalannya dunia ini dengan sebaiknya, malah dia tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia pun akan dipintai bertanggungjawab oleh Allah Ta'ala. Bahkan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan itu pun sebagai derajat, Pak, ya, sebagai penentu strata seseorang. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, dalam hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan pernah melangkah kaki seorang hamba di akhirat nanti kecuali ditanya terlebih dahulu tentang 4 hal. Berarti 4 ini diberikan oleh Allah dan Allah minta pertanggungjawabannya. Yang pertama, tentang waktunya, umurnya, tentang umurnya, dia habiskan untuk apa? Umur kita ini ada yang dikasih umur panjang, Pak, 85, 90, bahkan mendekati 100 baru mati. Ini panjang umurnya, ditanya. Ada yang umurnya singkat, Pak, baru umur 2 tahun, bahkan belum sampai akil balik lah sudah mati. Nah, ini juga ditanya. Ada juga yang kedua, kata Nabi, selain umur ditanya tentang jasmaninya, tubuh yang Allah titipkan ini dipakai untuk apa? Untuk ibadahkah atau dipakai untuk malah bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Ini ditanya. Yang ketiga, an ilmihi, tentang ilmunya. Sudahkah dia amalkan ilmu tersebut atau dia hanya untuk membangga-banggakan saja? Ini juga ditanya tentang ilmunya, an ilmihi. Dan yang keempat, an malihi, akan ditanya tentang hartanya. Dari mana harta itu dia dapatkan dan kemana harta itu dia belanjakan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyabluwakum fima atakum, semua yang Allah berikan kepada kita untuk membedakan derajat kita satu dengan yang lainnya, sebagai ujian bagi kalian atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Allah Ta'ala amat sangat cepat sanksinya. Wa innahu laghafurur rahim, walaupun Allah sangat cepat memberikan sanksi, tapi ketahuilah bahwa Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun selagi orang meminta ampunan kepada Allah taubatan nasuha, selagi belum ditenggorokan nyawanya, maka Allah Ta'ala akan membukakan pintu ampunan tersebut. Ar-Rahim, dan Allah Maha Penyayang, dan sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja kepadanya. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Sudah jam 6 ini, Pak, jadilah dulu kita buka terlebih dahulu sesi tanya jawab sebelum kita akhiri pertemuan kita ini. Yang ingin bertanya dipersilakan. Aku nyangkut nak nanya dia, ngambil mic rupanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena yang ada sekarang ini Ustaz, terlepas dari emansipasi ya. Banyak wanita sekarang menjadi kepala daerah, pemimpin umat. Nah, apakah di dalam pelaksanaan kepemimpinannya itu banyak mungkin dosa-dosa politik lah, tanda petik. Apakah ini menjadi tanggung jawab suami juga, Ustaz? Itu kira-kira, Ustaz. Yang kedua, fenomena Natal. Bapak-bapak kepala daerah, menteri, pokoknya memberikan sambutan Natal lah dengan ucapan yang mungkin bersentuhan dengan ketauhidan. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Baik, pertama tentang para wanita, para istri yang maju menjadi kepala daerah misalnya, mau bupati kah,
mau gubernur kah, atau mungkin anggota dewan biasa, karena mereka juga punya amanah ya. Apakah suami ini bertanggung jawab atas dosa-dosa politik yang dilakukan oleh istrinya? Jawabannya begini Pak. Pertama ya, secara umum seorang suami ini tidaklah bertanggung jawab atas apa yang dilakukan istrinya selagi yang dilakukan oleh istrinya tadi tidak ada kaitan dengan suami. Itu satu secara hukum universalnya. Yang kedua, seorang suami ini akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan istrinya apabila suaminya tahu yang dilakukan istri itu salah, lalu dia diam saja, tidak diingatkan. Nah, ini berdosa suaminya. Contoh misalnya istrinya yang jadi apo, misalnya nyiapkan duit untuk sogok sano sogok sini, bayar sano bayar sini, yang mana ini melanggar hukum. Suami tahu itu dia akan lakukan, tapi diam saja, bahkan mungkin mendukung ya. Nah yang ini jelas suami ikut di dalam mempertanggungjawabkan apa yang dosa politik yang dilakukan oleh istrinya yang menjabat. Tapi kalau suami tahu itu salah lalu mengingatkan kepada istrinya, itu tidak boleh, itu berdosa, itu khianat, itu begini, itu begitu. Tapi karena memang keputusannya ada di istri, karena istri yang duduk di posisi itu, maka istri tetap melakukannya, maka suami sudah lepas, angkat tangan, tidak bisa lagi. Bukan tanggung jawab suami, karena suami sudah mengingatkan. Suami sudah mengingatkan. Nah kalau suami tahu lalu diam saja, tidak ada upaya untuk menyetop apa yang dilakukan oleh istrinya, nah ini sama-sama menanggung Pak, sama-sama menanggung dosanya. Tapi kalau suami sudah mengingatkan, bahkan dikatakan ini dalilnya, itu dalilnya, ini dalilnya, itu dalilnya, sudah disebutkan galo-galo masih bininya udah galak, ya sudah. Apa yang dilakukan oleh istri Nabi Lut, Nabi Lut tidak tanggung jawab, karena Nabi Lut sudah memperingatkannya bahwa itu adalah perbuatan fahisyah, itu perbuatan kotor. Lesbian, homoseksual, gay, itu kan perbuatan kotor, fahisyah. Sudah diingatkan oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Lut kepada istri dan kaumnya, tapi masih saja dikerjakan. Tidak tanggung jawab, sudah selesai tugas aku. Masalah memilih, dia yang memilihnya Pak, bukan kita. Istri tadi yang memilihnya, aku nak A, aku nak B, aku nak C. Dia yang tanggung jawab atas pilihannya. Yang jelas sudah kita peringatkan, jangan sampai istri kita atau kita tahu bahwa istri kita melakukan kejahatan lalu kita diam saja seribu bahasa, bahkan mengaminkan apa yang dilakukan oleh istri. Tidaklah dipungkiri bahwa jelas suami pun ikut tanggung jawab atas apa yang dilakukan istri. Itu jawaban pertama. Yang kedua tentang pengucapan hari raya umat lain ya, sedangkan dia bukan beragama itu dan dia memiliki posisi misalnya sebagai menteri ya. Apakah boleh? Saya pribadi mengatakan boleh, karena dia menaungi banyak kaum, banyak umat ya. Karena kalau hanya dikatakan selamat hari raya Idul Fitri saja dia ucapkan karena dia Islam, tapi tidak mengucapkan hari raya yang lain, nanti orang lain mengatakan mentanglah kamu Islam, tidak galak lah, seakan-akan ini menteri Islam saja bukan menteri kami juga. Nah ini akan berdampak lebih mudarat dibandingkan mengucapkannya. Kalau mengucapkannya paling kita dewek, dan kita niatkan itu sebagai mujamalah. Mujamalah artinya ya ini sebagai tugas aku nyampaikan, walaupun aku tidak ngawikan apa yang ku sampaikan. Itu lebih kecil mudaratnya dibandingkan kita diam saja lalu mengatakan aku tidak galak ngomong itu, aku ini Islam. Nah, pasti akan banyak demo-demo di sana, akhirnya pokoknya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka kita pilih akhaffud dararaini, mudarat yang lebih kecil, mudarat yang lebih ringan. Ucapkan tidak apa-apa karena dia memiliki posisi tertentu. Tapi kalau kita yang tidak kaitan sama sekali, ngucap kedak pengaruh, lebih baik jangan ngucap ke. Kalau kita nih Pak, kalau kita yang tidak duduk di posisi tertentu, ya misalnya kita sebagai rakyat biasa, sudah doa apa,
mengucapkan selamat hari ini, selamat hari itu, kita buat banner ini, banner itu, tidak perlu, karena orang tidak ngeh dengan apa dan dengan apa yang kita ucapkan atau tidak kita ucapkan, orang tidak ngeh. Tapi kalau gubernur, Pak, kalau gubernur tidak mengucapkan selamat hari A, selamat hari B, selamat hari C, orang berpikir, mentanglah gubernur itu Islam, cuman mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang lain tidak. Nah ini kan ada diskriminatif namanya, ada perbedaan antara kaum satu dengan kaum yang lain, sedangkan kita pemimpin umat, sedangkan kita pemimpin satu daerah. Ya kalau saya pribadi ambil mudarat yang paling kecil, sampaikan saja selamat A, selamat B, selamat C, walaupun kita tidak melakukan apa yang kita ucapkan tadi, karena memang agama kita berbeda dengan agama yang kita sebut. Jadi kalau kita yang tidak berpengaruh, lebih baik jangan mengucapkannya. Tapi kalau dia dia sebagai pimpinan satu negeri, satu daerah yang membawahi banyak kaum, maka silahkan ucapkan, dan insya Allah itu menjadi pilihan kita. Karena itu akhafud dararaini, mudarat yang paling kecil. Yang penting di dalam hati kecil kita tidak membenarkan apa yang mereka kerjakan. Kalau kita membenarkan dalam hati kita apa yang mereka kerjakan, nah ini dikhawatirkan masuk pada bab kesyirikan, ya, kita mensekutukan Allah. Tapi kalau hanya mengucapkan secara mujamalah tidak jadi masalah. Apalagi memang di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan bahwa ketika orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran, tidak jadi masalah dia mengucapkan wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya betul-betul masih kokoh keimanan dalam hati. Jadi kalau memang sebagai figur satu daerah, ya, kepala daerah atau apa, silahkan, atau menteri atau presiden silahkan. Tapi kalau kita yang orang biasa, kiai, cuman aku kepengen uang kenal aku bukan wong Islam, wong Nasrani juga kenal. Itu berarti memang pilihan kamu untuk terkenal. Ya kalau kiai kan tidak katik sangkut pautnya dengan itu. Kalau kalau kepala daerah, bupati, gubernur, presiden atau para menterinya, itu memang kita harus menunjukkan adil di depan di depan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Nanya Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin agak lebih lebih sepertinya sederhana, tapi mungkin ini perlu penjelasan. Masih ada kaitannya dengan penjelasan Ustadz tadi bahwa setiap kita menanggung dosa ataupun baik yang baik maupun yang tidak baik itu ditanggung oleh masing-masing. Iya. Dan setiap kita kalau nggak salah itu ada malaikat yang menuliskan perbuatan tersebut, yeah. Malaikat. Kalau begitu malaikat rakib dan atid itu banyak ya Ustaz, karena kalau masing-masing di diri kita itu yang menjaga malaikat itu ada, berarti kalau cuma satu mungkin alangkah, dalam pikiran saya itu alangkah repotnya malaikat tersebut. Yeah. Yang kedua, saya suka mendengar bahwa orang yang dalam kondisi sakratul maut itu kadang diperlihatkan surga dan neraka, yeah. Kemudian kadang ditunjukkan juga keluarga yang sudah meninggal, yeah. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak benar, itu adalah setan, yang terutama yang terkait dengan keluarga yang meninggal, yeah. Bagaimana sebenarnya itu Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah malaikat ini Pak, rakib, atid, malaikat maut, ya, malaikat pemberi rezeki dan sebagainya. Karena kita tahu orang yang mati itu di satu waktu bukan hanya satu orang Pak, bisa yang mati di Indonesia detik ini misalnya orang 10. Manu alangkah repotnya malaikat mencabut nyawa, setelah nyabut dari Sumsel pergi ke Lampung, sudah Lampung pergi lagi ke Sulawesi, sudah Sulawesi terbang lagi ke Aceh. Kita katakan itu urusan Allah Subhanahu wa taala, walaupun para ulama mengatakan, ada juga yang menjelaskan bahwa para malaikat itu namanya itu sama seperti nama kelompok, nama kesatuan. Contoh misalnya kalau kita di tentara, di TNI kita ada yang namanya satuan Kopassus misalnya. Namanya Kopassus tapi anggota di Kopassus bisa ribuan atau ratusan ribu. Nah jadi
Begitu juga dengan raqibun atid. Ada yang mencatat kebaikan dan ada yang mencatat keburukan, dan setiap kita ada itu. Ya. Jadi bukan satu malaikat mantengi kita galo-galo. Laju nulis alangkah repotnya itu menurut kita, dan sedangkan Allah Ta'ala maha mampu melakukan apapun, dan Allah maha mampu menjadikan malaikatnya untuk mampu melakukan apapun. Jadi yang paling selamat adalah sudahlah yakinilah bahwa setiap kita memiliki raqibun atid. Raqibun atid. Jangan sampai pikiran kita lagi aduh si fulan sedang bermaksiat. Di mata kita lihat si fulan sedang bermaksiat, ini apa namanya? Ada kesempatan melakukan kemaksiatan karena dia lagi sibuk nyatat yang itu. Setiap kita punya raqibun atid masing-masing. Jadi lebih amannya kita meyakini bahwa itu hanyalah nama kesatuan saja, raqibun atid, tapi kesemua kita memiliki malaikat yang sama mencatat amal perbuatan kita, khusus amal perbuatan kita saja yang dicatatnya. Karena tadi kalau amal segala wong aku takutnya bercampur aduk, bukan gawian kita, ditulisnya di raport kita. Ya, karena lah kepentingan banyak ego yang dicatat. Jadi setiap kita punya raqibun atid masing-masing. Ya, itu satu. Yang kedua masalah sakaratul maut. Ya, betul dalam hadis mengatakan bahwa orang yang sedang mengalami sakaratul maut itu diperlihatkan didatangi oleh keluarganya, padahal itu bukan keluarganya, Pak. Setan yang menjelma di mata orang yang sakaratul maut itu seperti orang keluarganya yang dikasihi, keluarganya yang dicintai, keluarganya yang dihormati, datang untuk ngajak ke agamanya supaya kita murtad ya dari ajaran agama kita. Nah, ini jelas dalam hadis menceritakan seperti itu. Ada juga di riwayat yang lain mengatakan dihadapkan di hadapan kita surga dan neraka. Kalau seandainya surga itu yang nikmat-nikmat itu, Pak, kita masuk padahal dalam itu neraka. Yang api menyala-nyala di situ, kita masuk ke situ, itulah yang disebut dengan surga. Walaupun para ulama ya lebih condong mengatakan ini yang dimaksud dengan api kejungan surga neraka bukan sedang sakaratul maut ketika datang Dajjal. Ketika Dajjal datang ke kita, lalu diperlihatkan di hadapan kita ada tempat yang indah seperti surga, ada tempat yang menyala-nyala apinya. Nah, lalu kita disuruh masuk. Kau nak masuk yang mana? Masuk surga apa masuk neraka? Yang masuk ke dalam surga berarti masuk ke dalam nyala api neraka. Yang masuk kepada api-api yang menyala tadi, dia sesungguhnya masuk ke dalam surga. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Seketika kita di dalam sakaratul maut itu adalah ujian paling puncak, Pak. Ujian paling puncak dan ujian paling akhir. Disitulah yang akan menentukan apakah kita husnul khotimah atau na'udzubillah kita termasuk orang yang su'ul khotimah. Makanya mulai saat ini kita latihan dalam artian, Pak, siapapun yang mengajak kita, keluarga manapun yang mengajak kita, selagi ajakannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ketika kita sakaratul maut, kita melihat orang itu di dalam mata kita, cuman kita yang nyingok, yang lain nunggu kita tidak nyingok tuh. Ngajak kita untuk melakukan A, melakukan B, sudah nak pindahlah dari Islam. Islam itu tidak benar. Masuk ke agama kami, rupanya di sini lemak. Payu mak, aku melok. Nah, sudah. Kita murtad lalu mati dalam kondisi su'ul khatimah. Maka mulai saat ini latihan, siapapun yang ngajak kita dalam keburukan, mau keluarga kah, mau orang lain kah, jangan ditoleh. Kita ada pegangan Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, yang mana dua perkara itu apabila kalian pegang dengan baik maka kalian akan selamat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini kadang, Pak, uang tak lemaan. Ketika ada orang ngajak kita melakukan payu, kita main payu. Ada yang lain payu, kita main payu. Tidak ada konsisten di dalam hatinya. Tidak ada istiqomah. Ujung-ujung nanti ketika sakaratul maut
para setan pula datang menjelma orang-orang yang kita muliakan lalu mengajak kita untuk melakukan A, B, C, D. Karena kita tidak ada pendirian, ujung-ujungnya kita melok juga. Na'udzubillah, kita bisa jadi murtad kalau itu betul-betul dikerjakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi betul hadisnya ada bahwa ketika sakaratul maut itu adalah ujian terakhir, dan salah satu ujiannya akan didatangi oleh para setan, karena setan ini posisi yang amat sangat genting. Semua setan turun, Pak, supaya memastikan kita yang nak mati itu mati dalam kondisi su'ul khotimah. Nah, salah satu yang dikerjakan oleh setan tadi, setan menjelma ya seperti rupa orang yang kita muliakan lalu datang ya mengajak kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, murtad atau tidak percaya dengan Allah. Nah, kalau itu kita kerjakan, na'udzubillah, kita mati dalam kondisi su'ul khotimah. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah sabatkan kita, Allah kokohkan pijakan kaki kita, Allah istiqomahkan kita dalam Islam ya. Ya, Allah istiqomahkan kita di dalam Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan nanti ketika memang waktunya kita datang, ajal kita datang, kita dalam kondisi husnul khotimah. Itu saja mungkin, mohon maaf yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan saja kajian pada pagi hari ini karena sudah 6:30 nih. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.